Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semuanya. Selamat datang kembali di channel yang membahas sisi tersembunyi dari kehidupan lewat primbon, weton, dan energi spiritual. Semoga kamu yang nonton video ini selalu sehat, rezekinya lancar, dan dilindungi dari segala macam gangguan, baik yang kelihatan, maupun yang tak kasat mata. Pernah nggak kamu merasa bisa membaca perasaan orang tanpa mereka bicara? Atau sering dapat firasat aneh yang ternyata kejadian? Jangan-jangan, kamu lahir di salah satu weton yang punya kekuatan spiritual tinggi. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, bantu channel ini tumbuh lebih besar yuk. Klik like kalau kamu suka bahasan spiritual dan weton. Subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Tulis sholawat di kolom komentar agar videonya penuh berkah. Dan share ke keluarga atau teman yang mungkin lahir di tanggal-tanggal ini. Dalam tradisi Jawa, weton bukan hanya soal hari lahir biasa. Kombinasi hari dan pasaran dipercaya menyimpan informasi penting tentang karakter, keberuntungan, bahkan kekuatan spiritual seseorang. Nah, beberapa weton memang dikenal membawa aura spiritual yang lebih kuat dari yang lain. Mereka bukan dukun, bukan paranormal, tapi secara alami bisa merasakan energi, punya perlindungan gaib, dan bahkan bisa memengaruhi suasana ruangan hanya dengan kehadirannya. Kali ini, kita akan membahas 5 weton yang konon katanya memiliki kekuatan spiritual tinggi. Yuk, kita mulai. Weton 1, Rabu Pahing, prajurit spiritual yang diberkahi keteguhan dan penglihatan batin. Jika kamu mengenal seseorang yang memiliki pendirian sangat kuat, tidak mudah dipengaruhi, dan seolah-olah selalu punya kekuatan untuk bangkit dari kondisi terpuruk, besar kemungkinan mereka lahir di weton Rabu Pahing. Weton ini disebut-sebut sebagai salah satu yang paling tangguh secara mental dan paling kuat secara spiritual. Rabu adalah hari yang dalam filosofi Jawa memiliki sifat aktif, tegas, dan penuh dinamika. Sementara pasaran Pahing mengandung getaran energi besar, intens, dan kuat dalam melindungi. Maka, ketika dua elemen ini bergabung, lahirlah sosok-sosok yang tak hanya berani di dunia nyata, tapi juga punya kekuatan tak kasat mata yang membuat mereka tak gentar menghadapi energi negatif apapun, baik itu dari manusia, situasi, atau makhluk tak terlihat. Orang yang lahir di Rabu Pahing disebut sebagai prajurit spiritual. Mereka tidak selalu bicara soal mistik atau hal-hal gaib, tapi dalam dirinya ada satu bentuk keteguhan jiwa yang tidak mudah goyah. Saat orang lain panik menghadapi masalah, Rabu Pahing bisa tetap tenang. Ketika orang lain jatuh karena tekanan hidup, mereka justru bangkit dan jadi pelindung bagi yang lain. Banyak orang yang mengatakan bahwa kehadiran orang Rabu Pahing membawa rasa aman. Mereka bisa membuat suasana yang tadinya tegang menjadi stabil. Dan yang paling mencolok, mereka memiliki karisma diam. Tak perlu bicara banyak, tapi kehadiran mereka membuat orang merasa terlindungi. Dalam dunia spiritual Jawa, Rabu Pahing dianggap memiliki garis leluhur yang kuat. Tidak sedikit dari mereka yang merupakan keturunan langsung dari tokoh adat, pejuang, atau orang tua yang dulunya sangat dekat dengan dunia gaib. Meski tidak semua Rabu Pahing menyadari hal ini, energi itu tetap mengalir dalam darah dan jiwanya. Contohnya, ada seorang guru SD di Jawa Timur yang lahir di Rabu Pahing. Ia hidup sangat sederhana, namun dikenal sangat dihormati oleh warga sekitar. Suatu hari, sekolah tempat ia mengajar diganggu oleh hal-hal tak masuk akal. Lampu padam sendiri, anak-anak kesurupan, guru lain ketakutan. Tapi si ibu guru ini tetap tenang, tidak panik, dan justru mengajak seluruh murid membaca doa bersama. Beberapa hari kemudian, gangguan itu berhenti. Warga percaya bahwa bukan hanya karena doa itu sendiri, tapi karena energi si guru Rabu Pahing itulah yang menolak gangguan tersebut. Rabu Pahing juga dikenal punya indera keenam yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan niat seseorang, entah itu baik atau buruk, hanya dari cara berbicara, ekspresi, atau bahkan dari getaran saat bersalaman. Mereka juga seringkali mendapat firasat kuat tentang hal-hal yang akan terjadi. Dan yang mengejutkan, banyak dari firasat itu menjadi nyata. Namun kekuatan spiritual Rabu Pahing bukan tanpa risiko. Karena mereka sangat kuat dalam bertahan dan menyerap energi negatif. Kadang mereka lupa bahwa diri sendiri juga butuh perlindungan. Mereka terlalu fokus menjaga orang lain, hingga lupa menjaga diri sendiri. Hal ini bisa membuat mereka mengalami kelelahan batin yang berat jika tidak dikontrol.
Jika kamu lahir di Rabu Pahing, penting untuk selalu menyeimbangkan antara memberi dan menerima. Gunakan kekuatanmu untuk kebaikan, tapi jangan merasa harus memikul beban semua orang. Carilah teman yang bisa jadi tempat berbagi. Dan jangan ragu untuk beristirahat jika jiwamu lelah. Kamu bukan hanya pelindung, kamu juga manusia. Dan pelindung yang kuat tahu kapan harus bertempur, kapan harus berteduh. Bagi kamu yang punya pasangan, sahabat, atau keluarga Rabu Pahing, berterima kasihlah. Karena di balik ketegasannya, mereka menyimpan kelembutan. Di balik wibawanya, mereka punya luka yang jarang ditunjukkan. Dan di balik keberanian mereka berdiri, mereka sangat butuh tempat untuk bersandar. Rabu Pahing adalah simbol keteguhan batin. Pemberani yang tak hanya berjuang di luar, tapi juga dalam diamnya. Jika kamu salah satunya, teruslah jaga niatmu tetap lurus, hatimu tetap bersih, dan doamu tetap dalam. Karena saat kamu menjaga energi itu, kamu akan jadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Weton 2, Kamis Pon, sang penjaga keheningan dengan kekuatan gaib yang diam-diam disegani. Kalau kita bicara soal sosok yang misterius tapi berpengaruh, maka salah satu weton yang langsung terlintas adalah Kamis Pon. Orang yang lahir di weton ini punya aura yang sulit dijelaskan. Bukan karena penampilannya yang mencolok, atau suaranya yang lantang, melainkan karena diamnya saja bisa membuat orang lain menghormati. Kamis sebagai hari dalam penanggalan Jawa punya sifat transisi, antara kesibukan tengah minggu dan sakralnya hari Jumat. Sementara pasaran Pon dikenal memiliki energi gaib yang tajam dan dalam. Saat dua elemen ini bertemu, lahirlah sosok yang tenang di permukaan, tapi membawa kekuatan spiritual yang sangat besar di dalamnya. Orang dengan weton Kamis Pon tidak suka banyak bicara. Mereka juga tidak gemar tampil di depan umum. Tapi, siapapun yang pernah dekat dengan mereka pasti bisa merasakan bahwa mereka menyimpan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat orang ingin dekat, tapi juga merasa segan. Kekuatan spiritual Kamis Pon terletak pada koneksinya dengan dunia halus dan intuisi yang tajam. Mereka bisa merasakan energi tanpa harus hadir di tempat itu. Bahkan kadang mereka bisa mengakses mimpi atau firasat tentang orang lain tanpa diminta. Tapi menariknya, Kamis Pon sering tidak menyadari bahwa hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang biasa bagi orang lain. Satu kisah menarik datang dari seorang pria Kamis Pon di Jawa Barat. Ia adalah pegawai biasa, hidup sederhana, jarang bicara. Tapi suatu hari, salah satu tetangganya kesurupan dan tidak kunjung sadar meski sudah dipanggilkan paranormal. Lalu ia hanya duduk di dekat si korban, diam, memejamkan mata, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, korban mulai sadar dan menangis. Ketika ditanya, si tetangga yang kerasukan itu berkata, "Yang duduk tadi, bikin saya tidak bisa bergerak." Padahal si pria hanya duduk diam. Itulah kekuatan Kamis Pon. Mereka tidak menyerang. Mereka tidak melawan. Tapi keberadaannya saja bisa menjadi pagar. Banyak dari mereka yang diberkahi kemampuan spiritual alami. Ada yang bisa merasakan keberadaan makhluk halus. Ada juga yang punya kepekaan tinggi terhadap benda-benda berenergi tinggi, seperti pusaka, batu, atau bahkan lokasi tertentu. Namun bukan berarti mereka haus akan dunia mistik. Justru sebaliknya, mereka cenderung menjauh dari hal-hal yang berlebihan. Karena mereka tahu, semakin dalam masuk ke dunia spiritual tanpa niat suci, semakin besar risiko tergelincir. Kelebihan lain Kamis Pon adalah mereka pandai menjaga rahasia dan tahu kapan harus bicara. Mereka tidak akan menyampaikan sesuatu jika tidak diminta. Tapi ketika mereka berbicara, seringkali yang mereka sampaikan adalah kebenaran yang menusuk, atau peringatan yang terbukti terjadi. Tapi seperti weton spiritual lainnya, Kamis Pon juga punya tantangan. Karena sering menutup diri, mereka cenderung menyimpan emosi dan luka terlalu dalam. Mereka juga bisa merasa kesepian, karena tidak semua orang bisa memahami getaran dan cara pikir mereka. Itulah sebabnya banyak Kamis Pon yang merasa berbeda sejak kecil. Merasa seperti tidak cocok dengan lingkungan, atau merasa lebih cocok berbicara dengan dirinya sendiri daripada keramaian. Kalau kamu lahir di Kamis Pon, ketahuilah bahwa kamu adalah penyimpan ketenangan di dunia yang bising. Tapi jangan biarkan diam itu berubah menjadi beban. Carilah lingkungan yang bisa menerimamu, dan sesekali ceritakan isi pikiranmu pada orang yang kamu percaya. Karena meskipun kamu kuat dalam diam,
Kamu tetap manusia yang berhak mendapatkan pelukan dan pengertian. Bagi kamu yang dekat dengan orang Kamispon, jangan paksakan mereka untuk terbuka. Tapi cukup temani mereka dengan tulus. Saat mereka percaya padamu, mereka akan memperlihatkan sisi paling jujur, dan kamu akan belajar banyak dari kebijaksanaan mereka yang tersembunyi. Kamispon adalah penjaga keheningan. Dalam diam mereka, tersimpan kekuatan. Dalam jarak mereka, tersimpan perlindungan. Dan dalam doa-doa sunyi yang tak terdengar, kekuatan spiritual mereka menjalar jauh, lebih luas dari yang bisa kita bayangkan. Weton 3, Jumat Kliwon, antara dunia nyata dan alam gaib. Jumat Kliwon. Dua kata yang jika disandingkan sudah seperti magnet bagi telinga masyarakat Jawa. Gabungan antara hari Jumat yang dikenal penuh berkah, dan pasaran Kliwon yang dianggap sebagai gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Maka tidak heran, orang-orang yang lahir di hari dan pasaran ini disebut-sebut memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi, baik secara sadar maupun tidak. Orang dengan weton Jumat Kliwon seringkali memiliki aura yang sangat kuat. Meski secara fisik biasa saja, ada sesuatu dari tatapan mata mereka, cara bicara mereka, atau bahkan hanya keberadaannya saja yang bisa membuat orang lain merasa segan. Mereka bukan tipe orang yang perlu berkata banyak, karena energi mereka sudah cukup untuk berbicara terlebih dahulu. Salah satu ciri khas dari Jumat Kliwon adalah kepekaan yang luar biasa. Mereka bisa merasakan perubahan suasana hati seseorang, menangkap sinyal bahaya sebelum kejadian, dan sering mendapat mimpi-mimpi yang terasa begitu nyata dan berisi pertanda. Bahkan tanpa mempelajari ilmu spiritual pun, mereka seringkali bisa mendeteksi keberadaan energi negatif di suatu tempat atau dari seseorang. Banyak cerita turun-temurun tentang orang-orang berweton ini yang tak bisa disentuh secara gaib. Ada seorang lelaki paruh baya di Jawa Tengah yang diceritakan hidup sangat sederhana. Ia bukan dukun, bukan paranormal. Tapi ketika ada orang yang iri dan mencoba mengirim sesuatu padanya, energi tersebut justru terpental dan menyerang si pengirim. Lelaki itu lahir di Jumat Kliwon. Ketika dimintai penjelasan, ia hanya menjawab, "Saya cuma berdoa, tidak punya niat buruk ke siapa-siapa." Itulah kuncinya, kebersihan hati dan kekuatan spiritual alami. Jumat Kliwon memiliki koneksi spiritual yang sangat kuat dengan leluhur. Dalam kepercayaan Jawa, banyak orang yang lahir di weton ini diakini dijaga oleh entitas leluhur yang sangat kuat. Bukan dalam bentuk makhluk menakutkan, melainkan perlindungan dari energi yang sangat halus, yang hanya muncul saat dibutuhkan. Mereka seperti punya penjaga gaib yang selalu mengawasi dari kejauhan. Namun, kekuatan ini bukan tanpa tantangan. Orang dengan weton ini juga sangat sensitif secara emosional. Mereka bisa sangat terpengaruh oleh aura orang lain, dan kadang merasa lelah secara batin jika terlalu lama berada di lingkungan yang negatif. Itulah mengapa mereka butuh waktu untuk menyendiri, bermeditasi, atau sekadar mendekatkan diri dengan alam dan Tuhan untuk mengisi ulang energi mereka. Dalam kehidupan sosial, Jumat Kliwon sering dijadikan tempat curhat. Mereka punya cara menenangkan orang lain tanpa banyak nasihat. Hanya dengan mendengar, dengan hadir, dan dengan memberi ruang bagi orang lain untuk merasa aman. Tapi ada juga sisi gelap yang perlu diwaspadai. Karena kekuatan spiritual mereka sangat kuat, jika dipenuhi dendam atau amarah yang dalam, doa mereka bisa menjadi senjata tanpa mereka sadari. Oleh karena itu, penting bagi Jumat Kliwon untuk terus menjaga hati agar tetap bersih, penuh keikhlasan, dan tidak larut dalam niat membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika kamu lahir di Jumat Kliwon, kamu mungkin sudah menyadari bahwa hidupmu tidak pernah biasa. Selalu ada peristiwa yang membuatmu merasa, ini bukan kebetulan. Dan benar saja, itu adalah bagian dari jalur spiritualmu. Maka, rawatlah anugerah itu. Gunakan untuk kebaikan. Dan teruslah memperkuat hubunganmu dengan Tuhan. Karena energi sekuat apapun, jika tidak diarahkan dengan benar, bisa berubah menjadi bumerang. Weton 4, Senin Legi, sang penyejuk jiwa dengan aura penyembuh. Di balik kesederhanaannya, Senin Legi menyimpan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Mereka yang lahir di hari dan pasaran ini dikenal sebagai pribadi yang lembut, kalem, penuh cinta kasih, dan, yang paling menonjol, membawa aura penyembuh. Bukan penyembuh dalam arti klinis, bukan pula dukun atau paranormal.
Tapi kehadiran mereka saja mampu menenangkan orang di sekitarnya. Banyak orang merasa damai saat berada dekat dengan mereka. Hanya dengan duduk bersama, berbicara ringan, atau bahkan dalam keheningan, mereka mampu memberikan efek menyejukkan pada hati dan pikiran. Hari Senin dalam filosofi Jawa adalah hari kelahiran, pembuka minggu, simbol dari awal yang baru. Sedangkan pasaran Legi membawa unsur rasa manis, ketenangan, dan harmoni. Kombinasi keduanya menjadikan seseorang yang lahir di Senin Legi sebagai pribadi yang damai secara batin dan menyebarkan kedamaian itu kepada orang lain. Orang dengan weton ini dikenal sangat intuitif. Mereka bisa memahami suasana hati orang tanpa dijelaskan. Mereka peka terhadap energi, bisa merasa tidak nyaman di tempat-tempat tertentu, dan sangat sering mengalami firasat yang kemudian terbukti benar. Banyak dari mereka sejak kecil sudah mengalami mimpi-mimpi simbolis, atau merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Yang menarik, mereka bukan orang yang suka menunjukkan kelebihannya. Justru karena kerendah hatian dan keikhlasan merekalah, energi spiritual dalam diri mereka semakin kuat. Dalam banyak kasus, mereka menjadi tempat bersandar saat orang lain mengalami kesulitan batin. Mereka tidak menasihati dengan ceramah panjang, melainkan dengan ketulusan yang membuat orang merasa didengar dan dipahami. Ada seorang ibu rumah tangga di daerah Solo, yang lahir di Senin Legi. Ia bukan tokoh masyarakat, bukan ustazah, bukan pula ahli spiritual. Tapi setiap kali ada tetangga yang sedang gelisah, terkena gangguan gaib, atau mengalami kesulitan batin berat, mereka datang kepadanya. Apa yang dilakukan ibu ini? Hanya menyeduhkan teh hangat, mendengarkan, dan mengajak berdoa bersama. Tapi banyak yang merasa beban mereka hilang setelah berbincang dengannya. Ia disebut warga sebagai penyembuh dengan doa diam-diam. Sisi lain dari Senin Legi adalah mereka sangat kuat dalam doa. Doa-doa mereka lembut, tidak lantang, tapi mengandung kekuatan besar karena dilandasi ketulusan yang murni. Jika mereka mendoakan kebaikan untuk seseorang, seringkali itu menjadi kenyataan. Dan jika mereka merasa sangat teraniaya, lalu menangis dan berdoa dari hati terdalam, semesta seringkali memberikan keadilan tanpa harus mereka membalas. Namun, seperti semua kekuatan spiritual, Senin Legi juga punya titik rawan. Karena terlalu peka dan terlalu memikirkan orang lain, mereka sering mengabaikan diri sendiri. Mereka mudah lelah secara batin, mudah merasa kosong, dan sangat rentan terhadap manipulasi emosional. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima, antara membantu dan istirahat. Jika kamu adalah orang Senin Legi, rawatlah dirimu seperti kamu merawat orang lain. Belajarlah berkata tidak jika memang kamu lelah. Luangkan waktu untuk menyendiri, bermeditasi, berzikir, atau sekadar jalan di alam agar energimu tetap bersih. Dan jika kamu dekat dengan seseorang berweton Senin Legi, ketahuilah bahwa kamu sedang dekat dengan salah satu penjaga jiwa di bumi ini. Mereka tidak selalu bicara soal spiritualitas, tapi cara mereka hidup, mencintai, dan mendengarkan adalah bentuk nyata dari kekuatan spiritual yang sejati. Senin Legi bukan tentang keajaiban yang gemerlap, tapi tentang kesunyian yang menyembuhkan, tentang kebaikan kecil yang menyelamatkan, tentang energi lembut yang mampu menenangkan badai dalam diri. Weton 5, Sabtu Wage, si penjaga harmoni dengan doa yang menggetarkan langit. Sabtu Wage. Dua kata yang jarang terdengar mencolok dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam tradisi kejawen dan spiritualitas Jawa, weton ini dikenal sebagai salah satu kombinasi paling stabil dan penuh keseimbangan. Mereka yang lahir pada Sabtu Wage disebut sebagai penjaga harmoni. Mereka tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga mampu memancarkan energi spiritual yang menyelamatkan banyak jiwa di sekitarnya, tanpa banyak disadari. Sabtu dikenal sebagai hari penutup pekan. Dalam filosofi Jawa, Sabtu adalah simbol dari kedewasaan, ketegasan, sekaligus keterhubungan dengan waktu akhir, baik akhir dari minggu, maupun akhir dari segala proses. Sementara Wage merupakan pasaran yang membawa getaran lembut, penyejuk, dan stabil. Maka ketika keduanya bertemu, lahirlah sosok yang tenang, penuh pertimbangan, dan punya daya spiritual yang sangat bersih. Orang yang lahir di weton ini biasanya tidak menonjol secara fisik. Mereka cenderung kalem, tidak suka pamer, dan bahkan sering memilih jalan sunyi.
Tapi di balik sikap sederhana itu, mereka membawa satu hal penting yang membuatnya berbeda. Doa mereka tajam dan tulus. Seringkali apa yang mereka panjatkan dalam sepi menjadi nyata. Bukan karena kesaktian, tapi karena kualitas hubungan batin mereka dengan Tuhan sangat mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, Sabtu Wage dikenal sebagai sosok pendamai. Mereka bisa menjadi penengah dalam konflik, pembawa keteduhan saat emosi sedang panas, dan tempat pulang bagi orang-orang yang sedang hancur. Mereka tidak banyak bicara, tapi perkataannya mengandung makna. Mereka tidak menghakimi, tapi tahu bagaimana membuat orang menyadari kesalahannya sendiri. Ada kisah nyata dari seorang kakek di daerah Ngawi yang lahir di Sabtu Wage. Ia bukan tokoh masyarakat, bukan pula orang berpendidikan tinggi. Tapi masyarakat menyebutnya Mbah Pawang Angin, karena katanya, setiap kali ada rencana acara besar seperti hajatan desa, dan hujan mengancam, cukup dengan duduk di teras rumah sambil berdoa, langit mendadak cerah. Bahkan orang-orang dari desa sebelah datang untuk minta doa darinya, bukan karena ia paranormal, tapi karena mereka percaya, doa dari Sabtu Wage itu kuat, dan tidak pernah diminta bayaran. Energi Sabtu Wage juga bekerja dalam kesunyian. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa kehadiran mereka mampu menetralkan energi buruk. Banyak rumah tangga yang tenang karena ada anak Sabtu Wage di dalamnya. Banyak pertemanan yang langgeng karena mereka menjadi jembatan antara perbedaan. Dan banyak konflik yang mereda hanya karena mereka memberi senyuman dan waktu untuk berpikir. Namun, karena mereka cenderung menerima dan menahan diri, Sabtu Wage juga sangat rentan kelelahan secara batin. Mereka terlalu banyak menyimpan beban orang lain, terlalu sering jadi penampung energi negatif tanpa perlindungan emosional. Kadang mereka tidak tahu kapan harus berhenti dan memulihkan diri. Jika kamu adalah Sabtu Wage, maka pelajaran penting untukmu adalah, jangan lupakan dirimu sendiri. Kamu memang kuat dalam menjaga orang lain, tapi kamu pun butuh dijaga. Carilah waktu untuk menyendiri yang menenangkan, bukan menyendiri yang menyiksa. Ambil jarak dari orang-orang yang terlalu banyak menyedot energi batinmu, dan luangkan waktu untuk berdoa bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk kesehatan jiwamu sendiri. Dan jika kamu punya orang dekat berweton Sabtu Wage, rawatlah hubungan itu baik-baik. Mereka mungkin tidak pandai menunjukkan cinta dengan kata-kata manis, tapi perhatian mereka tulus. Dan kalau mereka sampai mendoakanmu dalam sepi, itu artinya kamu adalah orang yang benar-benar penting di hidup mereka. Sabtu Wage adalah penjaga harmoni. Mereka bukan petarung, bukan penyihir, tapi pelindung dalam bentuk yang paling lembut. Mereka tidak menyerang, tapi menyembuhkan. Tidak menantang, tapi menenangkan. Dan dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk ini, kehadiran mereka adalah anugerah yang tak ternilai. Kalau kamu lahir di salah satu weton ini, ada beberapa hal penting yang bisa kamu lakukan. 1. Hindari niat buruk, karena energimu akan menguatkan niat itu sendiri. 2. Bantu orang lain dengan doa atau niat baik, energi spiritualmu bisa berdampak besar. 3. Perbanyak ibadah atau meditasi agar energimu tetap bersih. 4. Jangan biarkan dirimu terlalu terisolasi, energi spiritual juga butuh koneksi sosial yang sehat. Dan yang paling penting, tetap rendah hati. Karena kekuatan tanpa kebijaksanaan bisa berubah jadi bumerang. Kekuatan spiritual bukan soal bisa melihat makhluk halus atau punya kesaktian. Tapi soal bagaimana kita selaras dengan diri sendiri, semesta, dan Sang Pencipta. Kalau kamu termasuk salah satu dari weton-weton tadi, anggap itu sebagai anugerah dan amanah. Gunakan kekuatanmu untuk kebaikan, untuk melindungi, bukan menaklukkan. Karena kekuatan sejati ada pada hati yang bersih dan niat yang tulus. Nah, setelah mendengar pembahasan tadi, kamu lahir di weton yang mana? Apakah salah satu dari 5 weton spiritual tadi? Tulis di kolom komentar, dan ceritakan juga pengalaman spiritual atau firasat yang pernah kamu alami. Jangan lupa like dan subscribe. Tulis sholawat untuk keberkahan. Dan share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin punya weton sakti. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kamu selalu diberkahi dengan kekuatan baik yang melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.